nasional, nanti Dewan Hakim itu akan bertanya, ini terjadi di wilayah mana Pak? Oh di wilayah C. Bapak kepala KUA di wilayah mana? Saya di wilayah A. Pak, itu sudah nilainya jatuh. Jatuh nilainya. Berarti yang punya inovasi itu yang kepala KUA di C, cuma kepala KUA di C tidak mampu menyusun karya tulis ilmiahnya, gitu aja. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam mengawali tulisan atau menulis, apalagi mengakhirinya. Baik, kalau begitu saya akan sampaikan teknik menulis. Targetnya saya harapkan setiap 6 bulan sekali Bapak-Bapak penghulu menghasilkan 1 produk makalah karya tulis ilmiah. Terserah apakah itu hasil penelitian atau gagasan sendiri, terserah. 6 bulan 1. Tetapi pelaksanaannya itu sebetulnya cukup 1 bulan selesai 1 makalah itu. Jadi kalau diselesaikan 1 bulan, berarti yang 5 bulan lainnya kita sedang nggak bikin KTI. Gitu. Karya tulis ilmiah itu untuk tingkat nasional, jadi saya standarnya nasional saja Pak ya, supaya saya tidak memilah-milah. Kalau saya ngajarnya nanti standar lokal, ya apa saja bolehlah, yang penting tim penilai di Kanwil memberikan nilai, ya tidak ada masalah itu, gitulah. Jadi yang saya maksud biasa itu, apalagi kenal dengan tim penilai di Kanwil, kemudian, Pak, saya kirim KTI, tolong dinilai. Oh ya, beres. Nah, sudah selesai. Pokoknya ada kata beres, sudah selesai semua urusan. Tapi yang saya ajarkan yang standar nasional, supaya dapat dikenal dan dipraktekkan. Standar nasional, kalau kemarin Pak Ali menyampaikan itu 30 halaman ya. Standar nasional itu namanya karya tulis ilmiah itu kurang lebih 40 halaman. Standar nasional itu 40 halaman. Untuk makalah. Kalau untuk skripsi 60 halaman, untuk tesis 100 halaman, untuk disertasi 250 halaman. Jadi kalau laporan hasil penelitian atau laporan gagasan ilmiah, itu kurang lebih 40 halaman untuk tingkat nasional. Lengkap dengan daftar pustaka dan teknik penulisan referensinya. Apakah dalam bentuk footnote, endnote, endnote, dan sebagainya. Nah, sekarang saya sampaikan singkat teknik menulis dengan mudah dan cepat. Yang harus kita camkan dalam otak kita harus mencapai 40 halaman. 40 halaman. Kalau 40 halaman itu dibagi 1 bulan, berarti 1 hari 1,5 sampai 2 halaman. Selesai. Jadi 1 hari itu nyusun 1 sampai 1,5 sampai 2 halaman. 1 bulan selesai. Tapi kalau diulur waktunya menjadi 40 hari, 1 hari 1 halaman. Nah, 1 halaman ini bukan 1 spasi, 1,5 spasi. 1,5 spasi itu kalau dijadikan 1 spasi itu ya 3/4 halaman lah. Jadi 3/4 halaman kertas A4 atau kuarto. Cuma itu aja yang disusun. Nah, caranya kita menggunakan rumus takbir. Menggunakan rumus takbir. T A K B I R. Baik, saya buka slide-nya supaya Bapak Ibu tidak terlalu. Ini yang saya maksud teknik menulis dengan mudah dan cepat. Yang pertama, luangkan waktu dalam 1 hari itu kurang lebih 10 sampai 15 menit saja. Tidak usah jam. 10 sampai 15 menit saja. Dalam 1 hari. 10 sampai 15 menit dalam 1 hari.
terserah waktu itu pagi habis subuh, atau malam habis salat tahajud, atau pagi setelah salat duha, atau sesampainya di kantor sebelum melaksanakan rutinitas, 10 sampai 15 menit saja. T-nya apa? Tulis saja apa yang ada dalam benak Anda tanpa melakukan coretan dalam bentuk apapun. Jadi yang ada dalam angan-angan kita tuh ditulis. Ditulis saja. Tidak perlu dicoret. Dan tidak perlu dikoreksi, pokoknya ditulis saja, tulis selama 10 menit sampai 15 menit, tulis. Begitu sudah buntu, kalau saluran air sudah mampet, nggak keluar lagi airnya, jadi kalau pikiran kita tuh mikir, lancar, ditulis, terus tulis. Begitu mampet, nggak keluar lagi, apa ya kelanjutannya? Sudah stop, nggak usah dilanjutkan. Nah, yang kita tulis itu selanjutnya arsipkan, disimpan di tempat yang aman, yang mudah kita jangkau. Jadi kalau kita nulisnya di meja kantor pagi-pagi sebelum rutinitas, sebelum menerima tamu, sebelum menerima orang melapor mau menikah dan sebagainya, waktu itu digunakan. Nah setelah nulis simpan saja, nggak usah dikoreksi. Begitu mampet airnya, mampet otaknya, mampet pikirannya, idenya sudah buntu, sudah simpan saja tulisannya. Tapi dikasih tanggal, hari dan sebagainya supaya tulisannya itu. Jadi itu kertas-kertas yang sudah tidak berguna itu baliknya kan bisa baliknya bisa dimanfaatkan, jangan dibuang. Baliknya kertas, misalnya ada kertas ketikan atau apa yang baliknya masih kosong, itu aja yang digunakan, nggak usah beli kertas baru. Selesai nulis, simpan di tempat yang aman. Langkah berikutnya, setelah aktivitas longgar, ada waktu, otaknya juga tidak pusing mikirkan, ini sudah gajian loh, ini sudah tanggal 1, jangan pusing lagi mikir tanggal 2, tanggal 2 kemarin, ini sudah tanggal muda. Di rekening saya yakin sudah masuk notifikasi, ding 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 ding, masuk gaji. Jadi setelah ada waktu, baru yang kita tulis itu dikoreksi. Koreksilah tulisan yang tadi dengan membetulkan kata atau kalimat sekaligus tanda-tanda bacanya. Jadi dikoreksi, koreksi itu artinya dibaca ulang. Ini yang saya tulis tadi pagi atau tadi malam. Setelah kita baca, oh ini kurang bagus kalimatnya, mestinya diganti begini. Oh tanda bacanya salah, mestinya koma bukan titik. Koreksi. Pada waktu terjadi koreksi itu kan pasti proses perbaikan terjadi. Nah, setelah diperbaiki, baca ulang. Baca ulang. Baca ulang yang sudah dibetulkan tadi. Jika masih ada yang kurang tepat atau kurang enak didengar kalau dibaca, betulkan lagi. Pada koreksi yang kedua setelah dibaca, berikan imbuhan kata atau tanda baca agar tulisannya menjadi halus, lembut, enak dibaca, dan mudah dipahami. Jadi koreksi pertama, habis itu dibaca. Setelah dibaca, telinga kita itu mendengarnya enak tidak? Karena kadang-kadang kita itu lebih nyaman mendengar daripada membaca. Kalau modelnya seperti itu bisa menggunakan bantuan orang lain, misalnya punya staf di KUA, tolong bacakan ini, ya, dibacakan, Bapak dengarkan. Kalau sudah enak, syukur. Kalau belum enak, betulkan lagi. Itu proses pertama, jadi penulisan 1 hari. Yang 1,5 lembar dengan spasi 1,5, atau 3/4 lembar dengan spasi 1. Kalau sudah seperti itu, sudah berhenti, besok lagi, nggak usah dilanjutkan hari itu. Relax dalam menulis, tidak usah dipaksa, otak ini nggak bisa dipaksa kalau dalam hal menulis karya tulis ilmiah. Kita tidak bisa meniru
kelakuannya para profesional yang bahkan mungkin mereka mampu menyusun tesis itu 1 hari 1 tesis, 5 hari 5 tesis, 10 hari 10 tesis, itu ada yang mampu. Kita nggak boleh meniru yang seperti itu karena otak kita tidak tentu sama dengan seperti itu. Dan tidak bisa kita paksakan. Nah inilah teknik. Ini sebetulnya kalau kita irtijak kembali kepada ajaran agama kita, agama Islam. Bukankah Rasul itu dalam hadisnya yang mutawatir itu bersabda bahwa membaca Al-Quran itu merupakan salah satu bentuk ibadah. Al-Quran wal kitabul mu'jizun munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal maktubu fil mawsahifil manquli bitawatturil muta'abbadu bitilawati. Jadi membacanya aja dinilai ibadah. Nah sekarang, jangankan menyusun karya tulis ilmiah, kita saja itu membaca Al-Quran untuk tabungan kita sendiri di akhirat, itu aja belum tentu 1 hari membaca. Paling juga membaca Al-Qurannya pada waktu melaksanakan sholat. Lepas dari itu, kita tidak pernah baca Al-Quran. Ya syukurlah kalau bapak-bapak berusaha untuk istiqomah, rutin membaca Al-Quran, walau asrul ayah, walaupun 10 ayat dalam 1 hari. Karena di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa salah satu indikator seorang hamba itu tidak melupakan kholiknya adalah dalam 1 hari minimal membaca 10 ayat dari Al-Quran. Nah, kita saja membaca Al-Quran rutin tidak 1 hari. Nah, begitu juga menyusun karya tulis ilmiah. Menyusun karya tulis ilmiah juga seperti itu. Kalau kita tidak rutinkan berat, apalagi misalnya ditempuh hanya 1 minggu harus selesai, tergantung model otak kita dan kemampuan otak kita seperti apa. Itu salah satu teknik untuk menyusun karya tulis ilmiah mudah dan murah, serta saya yakin kalau dipraktekkan bisa. Itu slide-nya sudah saya share di grup WA kemarin, silahkan dipelajari. Sebetulnya ada prakteknya, tetapi melalui Zoom tidak efektif untuk mempraktekkan teknik menulis seperti ini. Saya kira kalau ada yang bertanya atau sharing, Bu Lili, silakan. Ya, halo ini Pak dari Muhammad Nasir. Pak Nasir. Ya. Muhammad Nasir. Ya, Tali silakan. Assalamualaikum Pak, terima kasih banyak. Saya ini sangat termotivasi dengan ulasan-ulasan Bapak tadi dengan bahasa takbir itu. Namun kenyataan yang saya rasakan sendiri Pak, ini kenyataan yang saya rasakan sendiri dalam menyusun KTI itu, seumpamanya suatu masalah, saya sudah menemukan jawaban sementaranya setelah saya lakukan penelitian. Ya. Saya sudah temukan jawabannya atau hipotesisnya. Namun Pak, jadi masalah bagi kami ini merangkai kata kalimat itu untuk membuat karya ini menjadi berlembar-lembar itu sampai 40 lembar. Ini teknik untuk mendapatkan seperti itu Pak. Ini yang sangat sulit bagi saya ini. Saya kira itu saja Pak. Baik. Teknik merangkai kata demi kata menjadi lembar demi lembar, menjadi bab demi bab gitu maksudnya. Silakan yang lain. Ada lagi? Ada Pak. Siapa? Sebutkan nama dulu. Saya Pak Zulhair Tadore. Pak Zulhair Tadore, silakan. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan Pak pemateri Pak Zainul. Ya memang Pak, saya rasakan bahwa apa yang dikatakan Bapak itu semua benar, bahwa termasuk saya kelabakan dalam penyusunan KT ini. Bukan karena apa,
karena bagi saya tidak menyebutkan teman-teman, bagi saya KTI sudah lama saya tinggalkan. Saya keluar sarjana tahun 92, dan setelah itu saya sudah tidak mengulang-ulang lagi untuk menyusun karya-karya seperti makalah dan lain sebagainya, sehingga kali ini memang saya kelabakan. Jadi usul saya juga tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Bapak, bahwa judul ini akan mau dinaikkan ke tingkat provinsi untuk kepentingan tingkat nasional, untuk kepentingan penghulu utama. Tapi saran saya kali ini, Pak, karena saya dari awal-awal memang rasa sakit kepala. Tapi sejak kemarin saya sudah ada motivasi untuk menyusunnya. Apalagi saya melihat judulnya Pak Imran, memang saya tertarik. Tapi kali ini karena saya juga baru mendapat baru dibangunkan untuk menyusun sebuah karya, maka kali ini anggaplah ini jadi awal bagi saya dan jadi bahan informasi kepada teman-teman untuk menyusun ke arah yang lebih sempurna begitu. Untuk kali ini biarlah biasa-biasa saja untuk menjadi bahan pelajaran. Tapi ke depan saya juga tertarik, Pak, walaupun saya sudah lama, tapi saya ada motivasi. Tadi malam, Pak, saya tidak menghubungi Bapak, tidak menghubungi siapa-siapa, tapi karena arahan dari Pak Ali, kami sudah pada tingkat proposal, maka saya coba-coba menulis. Jadi sehingga saya juga nanti tidur setelah subuh, coba-coba menulis. Tapi sedikit-sedikit saya lihat juga di Google, baru saya tulis. Saya lihat juga di Google, saya tulis, artinya bukan saya menciplak, tapi ada bahan referensi sebagai pengetahuan kepada saya untuk saya berpikir. Ya. Tapi lokus yang saya ambil memang apa yang saya angkat juga terjadi di kecamatan saya. Karena buktinya, Pak, terus terang saja, walaupun judul yang saya angkat adalah judul biasa-biasa saja, tetapi itu terjadi. Buktinya nikah di bawah tangan itu terjadi. Persoalan kenapa saya bilang itu terjadi? Karena memang tahun yang lalu saya harus berusaha. Semua masyarakat di wilayah saya punya buku nikah, sementara mereka nikah di bawah tangan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun lalu ada 20 yang sudah dicatat berdasarkan isbat, dan itu saya fasilitasi. Dan ini saya tertarik, walaupun judul biasa-biasa, tapi itu saya akan angkat karena memang terjadi. Jadi usul saya kali ini, Bapak, mohon bimbing kami untuk dapat menyusun karya tulis yang sudah normal, sudah biasa, sudah layak untuk penyusunan. Untuk selanjutnya saya jadikan bahan acuan untuk saya bermotivasi, Pak. Terima kasih. Baik. Pak Muhammad Nasir dan Pak Zulhair ini. Jadi memang sejak tadi pagi sudah saya typing, sudah saya chat di grup WA bahwa nanti untuk revisi perbaikan judul dan rumusan masalah ditulisi di atasnya sifat KTI-nya apa? Biasa atau istimewa. Kalau biasa berarti untuk tingkat lokal. Tapi kalau ditulisi sifat KTI istimewa berarti itu direncanakan untuk ke tingkat nasional, maka bimbingannya harus secara nasional. Kalau ditulisi sifat KTI biasa, berarti ya saya hanya memperbaiki ala kadarnya saja. Tidak perlu dipersulit, gitu aja. Jadi permintaan Bapak tadi sebetulnya sudah saya lakukan dari pagi. Mungkin Bapak belum baca chatnya di grup itu. Saya umumkan bahwa setelah saya evaluasi dari setiap pengajuan judul peserta sampai tengah malam, maka saya berpikir keras, kalau seperti ini pasti dia akan mencapai target. Karena sampai sekarang belum ada satupun yang lolos revisi lewat saya. Akhirnya sudah saya lepas. Saya tidak bisa menerapkan ini, maka saya berikan kelonggaran. Yang untuk lokal, karena tuntutan dari tim penilai di kantor wilayah juga tidak ketat, mungkin juga yang menilai juga nggak tahu kriteria KTI ilmiah, ya sudah, pokoknya itu karya tulis ilmiah di wilayah kerjanya yang membahas tentang penghulu dan hukum Islam, silahkan lanjutkan ke rumusan masalah dan desain penelitian atau proposal. Tapi yang di situ, yang nanti saya lihat ada catatannya
istimewa atau luar biasa, maka KTI-nya saya bimbing secara profesional atau nasional. Seperti itu. Jadi silahkan Bapak, sudah tidak ada lagi kesulitan. Jadi hanya satu saja yang Bapak susun. Misalnya kemarin mengajukan 3 judul pada waktu mau mulai diklat, pilihlah salah satu yang mudah, yang dikuasai, dan tidak menyulitkan Bapak-Bapak. Itu aja. Itu Pak Zul Khair Tadurit. Tetapi saya tidak sependapat jika dikatakan saya sudah lama meninggalkan karya tulis ilmiah. Karena karya tulis ilmiah itu sumbernya juga otak. Sama saja menyusun karya tulis ilmiah itu dengan kita khutbah. Kalau Bapak-Bapak ketahui. Khutbah itu kan sumbernya juga otak. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Dewasa ini tanpa kita duga sebelumnya, dunia mengharuskan kita harus melaksanakan ibadah, bekerja, belajar, dan melakukan berbagai aktivitas tersentral di rumah. Dan seterusnya. Jadi itu khutbah itu juga keluarnya dari otak, menulis juga dari otak. Cuma bedanya, ide pemikiran yang dari otak ini kalau khutbah melalui lisan, ucapan, tetapi kalau menulis melalui tulisan. Cuma beda di situ. Jadi sebetulnya saya kurang sependapat kalau sudah lama meninggalkan karya tulis ilmiah kemudian merasa tidak mampu menulis, itu salah. Karena sumbernya otak, otaknya masih ada terus, masih berpikir. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk merangkai kata demi kata menjadi lembar per lembar, menjadi alinea per alinea, lembar per lembar, bab per bab sampai 40 halaman. Kalau kemarin Pak Ali bilang 30 halaman, boleh silahkan 30 halaman juga nggak apa-apa. Bahkan kalau itu tingkat lokal, tidak 30 halaman, misalnya 20 halaman, saya iyakan, nggak masalah. Untuk KTI biasa, bukan nasional. Tapi kalau KTI nasional, kalau keluar dari pakemnya saya tidak ACC. Nah itu akan merendahkan marwah dan martabat pembimbing. Karena begitu dikirim ke tingkat nasional tidak lolos, ditanya siapa pembimbingnya, itu yang tidak boleh terjadi. Jadi kalau memang untuk tingkat nasional benar-benar harus sesuai dengan standar dan kualifikasi nasional. Dan untuk menyusun merangkai kata demi kata, itu tekniknya begini Pak. Tekniknya saya buka slide dulu, saya gambarkan seperti ini. Mana ini? PowerPoint. Oh ini. Baik. Jadi ini akan saya praktekkan teknik menyusun kata demi kata menjadi kalimat. Jadi sebetulnya karya tulis bapak-bapak yang setebal 40 halaman atau 30 halaman atau 20 halaman atau skripsi setebal 60 halaman atau tesis setebal 100 halaman atau disertasi setebal 250 halaman. Rumus pengembangan kata. Jadi ini rumus pengembangan kata itu bisa dikatakan sebagai teknik. Bagaimana teknik pengembangan kata? Jadi disertasi yang setebal 250 halaman saja itu bisa disingkat hanya dalam satu alinea. Saya ulangi, disertasi yang setebal 250 halaman saja itu hanya disingkat dalam satu alinea. Satu alinea itu berarti kan taruhlah di situ 9 baris atau 9 baris lah. 250 halaman itu bisa disingkat 9 baris. Saya berikan contoh. Ada yang mau mengusulkan judul? Jadi ini judulnya karya tulis ilmiah sudah jadi. Tebalnya 100 halaman atau 200 atau 300 halaman. Coba silahkan kemukakan judulnya tentang apa.
Ini judulnya Pak Imron ya, Pak Imron Mantau. Apa kemarin judulnya Pak Imron Mantau, saya lihat dulu. Judulnya Pak Imron Mantau. Rumusan masalah judul 1. Ini. Bukan. Ini Pak Idris. Ini Pak Imron Mantau. Misalnya. Baik. Ini tebalnya 40 halaman. Jadi ini saya anggap judul ini sudah selesai disusun setebal 60 halaman. Ini sebetulnya bisa dirumuskan, disingkat, disimpulkan, diresum menjadi satu alinea. Penyebaran virus COVID, penyebaran virus corona yang begitu dahsyat dan melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini, menyebabkan pelaksanaan ibadah termasuk proses pernikahan menjadi lebih simpel, pernikahan yang sebelumnya dilaksanakan secara langsung dengan menghadirkan kedua calon mempelai beserta saksi-saksinya, kini bisa dilaksanakan beserta saksi-saksinya dengan biaya yang tidak sedikit, kini bisa dilaksanakan hanya melalui Zoom. Selesai. Berapa baris nih, Pak? Penyebaran virus corona yang begitu dahsyat dan melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini menyebabkan pelaksanaan ibadah termasuk proses pernikahan menjadi lebih simpel. Pernikahan yang sebelumnya dilaksanakan secara langsung dengan menghadirkan kedua calon mempelai beserta saksi-saksinya dengan biaya yang tidak sedikit, kini bisa dilaksanakan hanya melalui aplikasi Zoom. Ini sudah kesimpulan dari 40 halamannya KTI-nya Pak Imron Mantau. Inilah yang kita kembangkan. Misalnya, teknik pertama, penyebaran virus corona yang begitu dahsyat. Ini kita berikan tanda. Yang kedua, penyebaran virus corona melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini satu lagi. Sudah. Ini sudah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah menjadi 6 pokok pikiran. Setiap satu pokok
pokok pikiran silakan dikembangkan di satu alinea, 2 halaman, 2 halaman, 3 halaman, dan jangan mengambil alinea berikutnya sebelum tuntas. Terputus dengan pokok pikiran yang kedua, harus sambung terus. Itu namanya sistematis. Dalam hal penyusunan kata, kalimat, alinea, dan bab, termasuk subbab dan sub-subbab. Pak Muhammad Nasir bisa melihat? Bisa melihat slide? Bisa. Ini hanya salah satu contoh. Kalau Bapak lihat di sini, ini satu pokok pikiran besar mengenai serangan virus yang menyebabkan atau mengganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pelaksanaan ibadah. Yang kedua, pokok pikiran besarnya adalah pelaksanaan pernikahan dilaksanakan dengan atau melalui aplikasi Zoom. Tetapi dibagi menjadi beberapa pokok pikiran menjadi seperti ini. Silakan, satu titik dijelaskan sampai 5 halaman. Titik kedua 5 halaman, kan udah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 titik kali 10 halaman, kali 5 halaman, sudah 30 halaman, sudah selesai. Cara mengembangkan kata demi kata, kalimat demi kalimat, alinea demi alinea. Paragraf yang sistematis, kalimat yang sistematis, dengan menggunakan kalimat aktif dan efektif. Bukan kalimat efektif, pasif, bukan. Aktif dan efektif. Kalimat aktif itu maksudnya hadiah yang diserahkan oleh presiden kemarin, nah itu berarti aktif, pasif. Harus diaktifkan. Presiden menyerahkan hadiah, itu aktif. Kalau pasif, hadiah diserahkan presiden. Seperti itu penggunaan kata-katanya. Pak Zainul, Siap. Kalau saya lihat pembahasan ini dia akan mengarah pada manfaat. Jadi pernikahan yang sebelumnya dilaksanakan secara langsung dengan menghadirkan kedua calon mempelai beserta biaya dan undangan yang cukup besar, ya. Jadi dengan begitu yang pelaksanaan dengan makan biaya yang cukup besar, ini bisa diirit dan manfaatnya dengan biaya yang sangat kecil. Jadi kalau pembahasan ini akan meluas ini, Pak. Ya, dan itu manfaatnya. Manfaatnya nah, kan nanti ada identifikasi dan pembatasan. Iya. Kalau dilepas memang luas. Ya, luas sekali nih. Jadi pembahasannya memang bukan cuma 30 lembar, tapi lebih. Ternyata manfaatnya juga. Kalau diberikan contoh seperti ini dari kemarin, bagus. Iya. Kan waktu atau jadwal penyampaian materinya kan beda. Jadi yang kemarin belum disampaikan hari ini. Iya, karena memang yang saya rasakan, ada yang sudah siapkan uang 50 juta untuk pelaksanaan pernikahan yang secara reguler konvensional. Ketika dilaksanakan secara Zoom, manfaatnya untuk kedua mempelai sangat besar. Itu yang terjadi, ya, yang saya laksanakan. Hanya pembahasannya bagus sekali, cuma waktunya ini. Tapi kalau yang dibahas dampak atau impact-nya, itu sudah pasti ada, Pak, di bagian akhir kan ada diberikan. Maksudnya itu sudah keluar dari spesialisasi. Oh, itu ya? Yang masih dalam lingkup spesialisasi adalah pelaksanaan nikah melalui aplikasi Zoom itu. Iya, betul.
ini tadi kan teknik mengembangkan kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, paragraf menjadi halaman ke halaman berikutnya, ke bab dan ke bab berikutnya sesuai pertanyaan dari Pak Muhammad Nasir Toli-Toli. Tapi semua ini juga diperlukan latihan. Tidak bisa menyusun seperti ini sim salabim abracadabra jadi, tidak bisa. Atau menggunakan senjatanya akhir surah Yasin. Fa idza arada syai'an kun fayakun, jadi, ya bukan seperti itu. Ini itu lebih ke sifat jabariyah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Kalau pengen bisa ya harus berubah, belajar dan mengubah dirinya menjadi lebih berkualitas, seperti itu. Ada lagi, Ibu Lili, sampai jam berapa? Ini Pak, saya mau tanyakan gini. Oh, masih ada, Pak Nasir? Iya, masalahnya ini juga. Oh iya, silakan. Pak Imran tadi katakan bahwa ini pembahasannya bisa semakin meluas. Ya, bisa semakin meluas, dan saya juga memang melihat ini pembahasan bisa mengambang. Artinya karena sudah ada corona, ada juga manfaatnya. Nah, sementara yang kita butuhkan di sini kan bukan dari segi situnya. Jadi ini untuk membatasi ini pembahasannya, Pak. Tentu ada lagi teknik-teknik untuk membatasi pembahasan ini sampai ke tujuan yang kita maksudkan. Ya. Tadi pertanyaannya kan teknik merangkai kata. Saya tunjukkan tekniknya seperti ini. Jadi kalau karya tulisnya Pak Imran taruhlah 40 halaman, itu hanya bisa disimpulkan hanya dalam satu alinea. Saya tuliskan alineanya tadi. Nah sekarang sama aja, untuk mengembangkan satu alinea menjadi 40 halaman, tekniknya seperti ini. Dibalik, yang satu alinea itu dipecah-pecah menjadi beberapa pokok pikiran. Setiap pokok pikiran dikembangkan. Ini sebetulnya sama dengan cerita, sama dengan drama, serial drama, sama dengan sinetron, sama dengan kita ceramah juga. Ceramah juga misalnya, kita ceramah tentang khitanan. Kan cuma khitanan judulnya. Kenapa bisa jadi sampai setengah jam atau 45 menit ceramahnya? Itu dari mana itu kata-katanya? Kan sama juga. Nah, sekarang yang Pak Muhammad Nasir tanyakan yang mana? Yang maksudnya yang belum sependapat ya? Meringkaskan lagi bagaimana untuk kembali ke pembahasan yang sebenarnya. Jadi kita ini kalau sudah begini modelnya sudah terlalu banyak, ya alinea per alinea ini sudah mengambang. Jadi ini lagi yang saya ingin tahu, Pak. Ini pribadi saya ini, Pak. Ini mungkin kalau teman-teman yang lain sudah paham semua barangkali, atau malah belum tahu. Nah, jadi bagaimana lagi untuk mengembalikan ini pembahasan kepada tujuan yang kita maksudkan, seperti Bapak malam itu Manado, ya tidak kesasar sampai ke Makassar. Baik, kalau itu maksudnya, saya kembalikan. Ini kan ada rumusan masalah, jadi saya anggap judul sudah selesai, judul sudah tuntas. Nah, sekarang kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah itu kan ada 3. 1, rumusan masalah deskriptif. 2, rumusan masalah transformatif. 3, rumusan masalah solutif. Kalau rumusan masalah deskriptif, itu rumusnya adalah menanyakan variabel Y atau A. Nah, sekarang judulnya Pak Nasir apa yang diangkat? Coba sebutkan. Kalau judul saya, Pak, kualitas pelayanan nikah melalui model formulir. Kualitas pelayanan nikah melalui model formulir di KUA Kecamatan Toli-Toli Utara. Baik, jadi gini,
kalau kita menyusun kalimat judul untuk karya tulis ilmiah itu menghindari kalimat seperti judul buku. Kalau judulnya kualitas pelayanan, ini berarti itu judul buku. Tapi kalau di-KTI-kan, maka tidak langsung menyebut kualitas. Nah, kita mau sebut apa? Gitu. Supaya lengkap variabelnya. Yang dimaksud kualitas itu adalah meningkatkan kualitas, kan? Meningkatkan kualitas pelayanan nikah. Sampai kemari ya Kak, dan tampaknya. Atau peran penghulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan nikah di KUA mana, Pak Nasir? KUA Kecamatan? Ah, nggak dengar. Dimatikan audionya, saya nggak dengar. Peran penghulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan nikah di KUA Kecamatan, Pak Nasir. Toli-Toli Utara. Ah, Toli-Toli itu ada spasinya enggak? Tidak ada Pak, langsung saja itu, langsung. Tidak ada yang tidak ada. Toli-Toli Utara. Sudah, judulnya ini saja. Yang pertama, rumusan masalah deskriptifnya adalah menanyakan variabel A. Ini variabel variabel Y-nya yang saya kasih warna merah. Pelayanan, ya? Nah, iya. Kualitas pelayanan nikah. Variabel X-nya adalah peran penghulu, saya kasih warna biru. Menyusun rumusan masalahnya, rumusan masalah pertanyaan menanyakan kualitas pelayanan nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Toli-Toli Utara. Pertanyaannya menggunakan, jadi jenis kata dalam pertanyaan. Ini ada apa? Kenapa? Gimana? Bagaimana? What? Why? How? Why? How? Ini secara etimologis biasanya digunakan untuk S1. Skripsi. Ini untuk tesis. Nah, Bagaimana? sampai seperti ini. Kalau skripsi, apa pengertian titik-titik? Nah, itu masih wajar. Tesis juga kadang-kadang masih menggunakan apa, tetapi sebetulnya stratanya atau tingkatannya kalau tesis itu sudah kenapa. Ikam? Nah, ini jadi kata-kata yang digunakan aja sudah berbeda. Ini strata kata ini juga sesuai dengan strata kedalaman isinya. Kalau S1 kedalamannya hanya menanyakan dan menguatkan dengan pendapat. Misalnya, saya berikan contoh yang jelas supaya tambah jelas, tambah paham, atau sebaliknya tambah bingung. Kalau skripsi pertanyaannya misalnya,
Nah, nanti karya tulis ilmiah penghulu itu posisinya berada di mana supaya paham? Apakah sholat tarweh misalnya, ya, saya contohkan aja ini supaya menjadi bahan kajian. Apakah sholat tarweh 8 rakaat itu benar? Itu S1. S2-nya kenapa tarweh menjadi ada 8 yang 8, 20 dan 40? Kalau disertasinya bagaimana tarweh menurut Islam? Nah, bagaimana tarweh menurut Islam? Sama-sama bertanyanya, tetapi bahasanya jauh sekali luas. Kalau apakah salat tarweh 8 rakaat itu benar? Penjelasannya hanya benar sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan seterusnya. Hanya begitu aja jawabannya. Kalau tesis kenapa tarweh ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang 40 rakaat. Wah, ini mulai berkembang. Tarweh yang 8 rakaat itu mereka mempedomani hadis ini, riwayat ini dan seterusnya. Tarweh rakaat 20 ini dan seterusnya. Disertasi lebih luas lagi, bagaimana tarweh menurut Islam? Wah, ini nanti akan dapat tarweh yang benar menurut Islam itu setelah disertasi. Makanya perdebatan masalah tarweh itu biasanya hanya berlangsung di seputar ranah S2 ke bawah. Orang yang berkelahi tentang tarweh 8 dan 20 itu hanya S1 ke bawah. Kalau S2 sudah mulai paham, oh yang tarweh 8 rakaat dia berdasarkan hadis ini, yang 20 hadis ini, yang 40 hadis ini. Tapi kalau yang nomor 3, bagaimana tarweh menurut Islam, itu sampai sejarah tarwehnya, secara historisnya tarweh itu seperti apa? Munculnya kata tarweh itu dari siapa pertama kali? Sholat tarweh itu dimotori atau dilaksanakan oleh siapa? Apakah pada waktu Rasulullah itu sudah ada kata-kata tarweh? Itu sampai disertasi itu dibahas. Makanya semakin tinggi pengetahuan dan tataran ilmu seseorang, biasanya akan mempengaruhi karakter dan sikap mereka. Kalau semakin mengerti, semakin diam. Tapi semakin rendah, orang yang naik gunung itu kalau masih di kaki gunung, dia hanya tahu di sekitar situ saja. Tapi begitu dia ilmunya sudah naik sampai di pertengahan, dia sudah mulai luas wawasannya. Dan bisa melihat jauh ke depan, tetapi hanya di satu sisi. Dia belum bisa melihat di balik gunung ada apa, di samping kanan kiri gunung ada apa, belum mampu. Nah, ketika ilmunya sudah sampai di puncak gunung, baru perspektifnya, pandangannya, paradigmanya menjadi luas karena dia bisa melihat sebelah utara dalam jarak jauh, sebelah selatan, timur, barat. Baru dia menjadi bijaksana dalam memutuskan atau mengambil suatu keputusan dalam tataran ilmu. Seperti ini. Nah, karya tulis ilmiah penghulu itu posisinya di atas skripsi, di bawah tesis. Di atas skripsi, di bawah tesis.
Saya ulangi, karya tulis ilmiah penghulu itu sesuai analisa saya, dia berada di atas skripsi, di bawah tesis. Pertanyaannya mirip-mirip skripsi, tidak ada masalah, tetapi pembahasannya setara dengan tesis. Nah, untuk contoh judul peran penghulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan nikah di KUA Kecamatan Toli-Toli Utara, rumusan masalah deskriptifnya yang pertama adalah bagaimana pelayanan nikah di KUA Kecamatan Toli-Toli Utara 3 tahun terakhir misalnya. 3 tahun terakhir itu berarti nanti yang dideskripsikan itu kalau penulisan KTI-nya tahun 2020 berarti pelayanan nikah di KUA Toli-Toli tahun 2017, 18, 19. Itu yang dideskripsikan. Seperti apa kondisi pelayanan nikah di KUA Toli-Toli Utara selama 3 tahun terakhir? Kalau 3 tahun terakhir itu namanya sudah skala tesis. Tapi kalau skalanya skripsi 1 tahun terakhir. Kalau skala disertasi itu minimal 5 tahun terakhir. Nah itu dari data aja sudah ada bedanya. Jadi kalau data untuk penyusunan disertasi itu 5 tahun terakhir sedikitnya. Kalau tesis 3 tahun terakhir. Kalau skripsi 1 tahun terakhir, bahkan mungkin 6 bulan terakhir. Seperti itu. Bagaimana pelayanan nikah di KUA Kecamatan Toli-Toli selama 3 tahun terakhir ini? Rumusan masalah 2 atau transformatif menanyakan variabel X. X-nya yang berwarna biru. Bagaimana peran penghulu di KUA Kecamatan Toli-Toli selama 3 tahun terakhir? Atau kalau kebanyakan 3 tahun, ya 2 tahun terakhir lah, 2 tahun terakhir. Masalah ketiga yang sifatnya solutif. Nah, ini yang sebetulnya menjadi pertanyaan karena sebetulnya ini harus menyebutkan solusinya apa. Makanya ketika disebutkan peran penghulu, solusinya kan menjadi abstrak. Tapi kalau untuk KTI biasa ya nggak apa-apa lah. Kalau untuk KTI biasa, rumusan masalah ketika solutif itu ya bagaimana peran penghulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan nikah. Gitu aja sudah. Solutifnya seperti itu. Sehingga hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa penghulu itu berperan begini, karena begini dan seterusnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan Bapak-bapak yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya kira sudah bisa semua dilanjutkan ke desain penelitian sampai selesai, dan itu saya kira satu sudah. Bapak bisa? Ya, silakan. Ya. Silakan Pak. Kasih. Ya, terima kasih Ibu dari yang saya muliakan. Ini hanya sekedar saran Pak. Ya. Setelah mengikuti benang penjelasan-penjelasan dari pembimbing, kemudian tadi dibagi ketika memasukkan tugas judul dan rumusan masalah itu untuk yang istimewa ditulis istimewa, yang biasa. Saran saya bagaimana supaya tidak ada perbedaan. Bagaimana kita turun semua saja dulu di yang biasa. Oh ya. Nah, setelah itu kami usulkan supaya jadi nanti ada diklat KTI lagi yang tingkat istimewa.
tingkat kedua. Tingkat luar biasa. Ya, anggaplah ini awal. Jadi ada ininya, ada tahapannya. Nah, setelah itu, jadi boleh jadi nanti yang tingkat kedua tidak lagi melalui Zoom karena sudah normal kembali. Jadi yang tingkat kedua kami lagi yang dipanggil. Nah, supaya lebih ini. Tapi ini lebih cenderung mungkin kepada panitia. Jadi itu saran saya, Pak, untuk karena terus terang kami ini juga baru pertama kali ini mengikuti diklat KTI, sehingga mungkin untuk capai yang istimewa itu ya agak sulit, kecuali nanti dilanjutkan lagi dengan KTI tingkat 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada lagi? Ini lebih ke panitia ya tadi. Iya. Insya Allah Pak nanti disampaikan ke atasan. Baik, jadi saran dan masukan dari Pak Hairullah di Palu itu diakomodir oleh panitia dan nanti akan disampaikan baik melalui rapat evaluasi maupun laporan tertulis kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Manado, dan mudah-mudahan beliau merespon dengan baik dan menindaklanjuti saran masukan dari Bapak. Wah, berikutnya mungkin ada lagi. Kalau tidak ada, saya selesaikan rumusan masalah ini, kemudian bisa di-share dan silahkan dilanjutkan dengan praktek nyata. Kalau praktek nyata, bimbingannya sudah nggak pakai Zoom lagi, saya tinggal monitor di grup WA boleh, atau di Google Classroom. Kalau di grup WA itu masalahnya jangan sampai tidak dikirim ke Google Classroom, karena di Google Classroom itu memiliki automatic record, memiliki catatan otomatis. Kalau bapak-bapak tidak mengumpulkan tugasnya tepat pada waktunya, maka di situ tercatat diserahkan terlambat. Kalau tidak menyerahkan, meskipun sudah dinilai tetapi menyerahkannya melalui WA, maka di situ tercatat belum menyerahkan. Nah, itu automatic record itu akan membantu widyaswara atau panitia dalam mengelola kelas. Jadi sebagus apapun pelaksanaan tugas itu, kalau di situ catatannya diserahkan terlambat, pasti dikurangi oleh aspek sikap dan disiplin. Saya sendiri meskipun nilainya sempurna 100, kalau dia terlambat menyerahkan pasti saya kurangi 5. Karena itu konsekuensi dari kedisiplinan. Nah, disiplin itu selalu harus dibawa ke sana kemari. Jadi usahakan disiplin dan menyerahkan tugas tepat waktunya. Benar, kalau benar tenang, atau tepat waktu tapi tidak benar, ya nilainya juga tidak maksimal. Benar, cepat, dan tepat. Yang kedua, bagaimana peran penghulu? Nah, ini bagaimana peran penghulu KUA kecamatan kemudian yang ketiga, langsung bagaimana peran penghulu? Bagaimana peran penghulu kawasan Tolit Utara dalam kualitas pelayanan mereka?
Baik, ini contoh judul dan rumusan masalahnya. Sebetulnya sangat sederhana. Kita tidak kesana kemari, terfokus pada judul dan deskriptif, transformatif, serta solutifnya. Baik, sampai di sini kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya anggap materi bimbingan untuk season yang hari kedua sudah cukup, dan silahkan dilanjutkan dengan penyelesaian desain penelitian atau dalam bahasa yang lebih kita kenal dengan proposal penelitian. Sifatnya mini saja, tidak akan, saya kira judulnya mudah-mudah kok. Kalau untuk tingkat lokal itu saya malah mau ngoreksi itu rasanya bingung. Wah, ini sudah benar semua kalau tingkat lokal. Karena setahu saya tim penilai di tingkat provinsi juga pengetahuan tentang KTI-nya tidak kurang dan tidak lebih seperti kita. Jadi yang kita susun ya pasti mereka akan nilai. Demikian Ibu Lili mungkin. Ya, makasih Pak Jainul. Bapak-bapak, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini, dan nanti dilanjutkan lagi melalui WA dengan Pak Jainul. Dan atas nama panitia dan peserta kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak pemateri. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jen. Ya, sama-sama Bu Lili.